Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi terkait dengan apa saja yang perlu dilakukan Bapak Ibu sebelum datang ke dokter jiwa dengan keluhan kecemasan psikosomatik. Nah, mengapa saya mengatakan hal ini? Karena saya tahu nih, beberapa penonton YouTube saya itu memang belum pernah datang ke dokter jiwa sama sekali dan mungkin berupaya untuk dapat sembuh sendiri. Tapi ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan ya oleh Bapak Ibu terkait kalau misalnya Bapak Ibu mengalami gejala-gejala kecemasan yang berdampak fisik, psikosomatik ya, gejala psikosomatiknya dominan. Nah, untuk bisa membantu Bapak Ibu memahami bahwa hal ini memang adalah sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan, tapi kemudian ternyata dokter-dokternya tersebut meminta Ibu atau Bapak ke dokter jiwa, maka ada beberapa hal yang mungkin harus dipersiapkan dulu sebelum datang ke dokter jiwa, khususnya yang bergerak di bidang psikosomatik seperti saya. Nah, saya selalu meminta tolong pasien untuk melakukan EKG setidaknya. Ya, dia perlu melakukan EKG untuk apa? Untuk mengetahui problem di jantungnya. Apakah ada nggak masalah di jantungnya? Kalau EKG itu kadang-kadang nggak cukup, mungkin bisa ditambah dengan misalnya melakukan EKG stres atau biasanya itu disebut treadmill test. Ya, pasien biasanya disuruh lari atau berjalan cepat dengan digunakan EKG di sekitaran tubuhnya, dan ini biasanya kita lakukan untuk mengetahui apakah ada gejala-gejala iskemik atau penyempitan pembuluh darah di dalam tubuh orang tersebut atau khususnya jantung orang tersebut. Ada juga dengan menggunakan holter ketika pasien suka mengeluh katanya jantungnya iramanya nggak stabil ataupun iramanya suka ada yang beda. Mungkin dokter jantungnya akan membuat si pasien itu menjalani pemeriksaan dengan holter dulu. Atau dengan echo, kalau misalnya dikatakan mungkin ada kelainan katup dari jantung orang tersebut. Namun kalau saran saya, kalau misalnya Bapak Ibu udah merasakan di dalam pemeriksaan jantungnya itu tidak ada apa-apa berkali-kali dengan pemeriksaan EKG baik di dokter maupun di IGD saat lagi serangan panik, ya berarti ya memang nggak ada apa-apa. Itu penting ya untuk Bapak Ibu pahami. Yang kedua adalah pemeriksaan elektrolit. Nah, pemeriksaan elektrolit ini seringkali dilupakan karena pasien banyak kan lebih pemeriksaan yang bersifat DPL aja, darah perifer lengkap. Darah perifer lengkap memang betul perlu, terutama pada orang-orang yang mengalami denyut jantung yang berdebar-debar dan sesak napas, perasaan sesak napas. Karena bisa saja hemoglobinnya tuh turun, HB-nya tuh rendah. Ya, biasanya kalau HB-nya rendah di bawah 12, ya kebanyakan sih tidak terlalu bergejala. Tapi kalau HB-nya di bawah 10, biasanya baik perempuan maupun laki-laki itu ada gejalanya. Dan ini perlu diperhatikan. Namun, yang paling penting juga kedua adalah kadar elektrolit. Kadar elektrolitnya misalnya natriumnya, kaliumnya, kloridanya, dan kalsiumnya. Nah, ini penting nih. Kenapa? Karena kalau misalnya kalium itu bisa gejalanya berdebar-debar jantungnya. Kemudian kalsium bisa tegang ototnya, kaku gitu ya. Natrium bisa lemes rasanya. Karena natrium itu kan sodium ya, garam di dalam tubuh kita. Dan ini bisa membuat perasaan-perasaan sensasi seperti kayak lemes, tidak bertenaga seperti itu. Jadi penting ya untuk Bapak Ibu perhatikan juga tuh apakah Bapak Ibu kadar elektrolitnya baik. Nah, kemarin saya pernah ketemu pasien yang merasakan lemes, kayaknya nggak bergairah, capek seperti itu ya. Dan ternyata hasilnya tuh SGOT SGPT-nya meningkat sampai beberapa kali lipat. Ya, bisa lebih dari 4 kali lipat kalau saya nggak salah ingat ya. Kalau cuma 2 kali lipat, mungkin SGOT SGPT-nya akibat perlemakan hati. Ya, pasien-pasien yang gemuk, kolesterol tinggi seringkali mengalami. Tapi kalau sudah sampai 4 kali 5 kali lipat, kemungkinan memang ada infeksi virus. Ya, biasanya hepatitis misalnya. Ya, itu yang sering terjadi.
pada kondisi seperti itu. Dan itu juga gejalanya bisa lemes kayak chronic fatigue gitu ya. Dan ini yang paling penting diutamakan. Nah, belakangan ini kita tahu bahwa banyak pemeriksaan dengan vitamin D. Kadar vitamin D ini memang seringkali banyak yang uh, kurang ya. Banyak pasien-pasien kita itu kurang dari 20 bahkan ya. Sangat rendah. Ada yang kurang dari 10 gitu ya. Kalau misalnya memang kurang dari 20 dan 10 ya mendingan kita udah mulai pakai suplementasi. Ya, suplemennya 1000 sampai 2000 international unit atau bisa sampai 5000, tapi harus dengan pengawasan dokter ya khususnya. Nah, beberapa orang dikatakan mengalami autoimun. Nah, autoimun ini juga salah satu yang paling sering dikatakan oleh pasien. Namun pemeriksaannya harus sesuai dulu dengan pemeriksaan autoimun. Dan ini biasanya dilakukan oleh dokter penyakit dalam, khususnya di bidang rheumatologi atau di bidang hematologi atau alergi imunologi ya. Itu penting tuh untuk dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan autoimun kalau ada kecurigaan ke arah sana. Nah, jadi sebenarnya pemeriksaan-pemeriksaan itu cukup untuk bisa memberikan gambaran kepada kita kalau misalnya kondisi kita itu apakah berkaitan dengan gejala-gejala yang terkait dengan masalah seperti itu. Nah, beberapa kondisi yang mungkin mau ditelusuri lebih jauh lagi oleh dokter yang menanganinya sebelumnya, misalnya penyakit dalam, saraf, lambung ya. Misalnya contohnya apakah perlu dilakukan endoskopi. Ya, kalau memang tidak perlu dilakukan, kalau menurut dokternya tidak perlu ya jangan maksa pengen di endoskopi. Atau misalnya kalau untuk kalsium yang rendah, biasanya dokter penyakit dalam atau penyakit saraf ya, terutama sih penyakit saraf akan melakukan EMG. Biasanya dilihat nih apakah dia terdapat spasme otot. Ya, kalau dia spasme ototnya sampai spasmofilia, mungkin juga terjadi seringkali hyperventilation syndrome. Jadi seperti sesak napas, rasanya nggak nyaman, berdebar-debar juga, ya mirip dengan serangan panik lah ya. Ini juga seringkali terjadi pada pasien-pasien yang spasme ototnya terjadi. Nah, itu bisa jadi karena kurang kalsium ya, atau bisa juga karena panic attack. Jadi memang perlu dibedakan dulu ya. Dan kemudian pada beberapa kasus yang berkaitan dengan jantung, tentunya kalau si pasien itu seringkali bikin dia merasa cemas karena dia takut sakit jantung gitu ya, Anda bisa lihat pemeriksaan objektif yang sudah dilakukan. Kalau memang semuanya baik-baik saja ya sudah dong. Jangan terus-terusan kepengen mau diperiksa gitu ya. Lalu apa yang mesti dilakukan dong? Ya sudah, berarti apakah ini saatnya sudah datang ke dokter jiwa. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan ini yang tadi sudah disebutkan ya perlu diperhatikan dulu sebelum Anda datang ke dokter jiwa ketika mengalami gejala-gejala psikosomatik cemas. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat Bapak Ibu semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.